Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratri Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan matematika sebagai bagian dari sains. Kemajuan ilmu pengetahuan atau sains selama 2 abad terakhir mengalami perkembangan yang pesat di berbagai pengetahuan dibandingkan dengan abad-abad sebelumnya. Perkembangan ilmu modern itu sangat bergantung kepada kebenaran-kebenaran dari ilmu pengetahuan yang berlaku sebelumnya. Peradaban-peradaban yang memberikan sumbangan terpenting pada kemajuan manusia dimulai pada zaman Yunani kuno. Orang-orang Yunani purba menunjukkan kemajuan dalam filsafat, sains, dan seni. Pada zaman tersebut, filsafat dan ilmu pengetahuan mempunyai arti yang sama. Tidak ada perbedaan di antara kedua bidang tersebut. Sifat-sifat khusus ilmu pengetahuan adalah pengamatan yang kritis dan akurat terhadap benda-benda dan kejadian-kejadian yang terjadi di dalamnya. Kemudian, ilmu pengetahuan berkembang pesat pada masa perkembangan Islam, pada masa kejayaannya atau dikenal dengan sebutan Golden Age. Pada masa ini, ilmuwan-ilmuwan Islam menemukan teori-teori mengenai astronomi, kedokteran, filsafat, dan lain sebagainya. Sehingga pada masa periode modern, sebagian besar ilmuwan pada masa peradaban barat itu sangat berhutang budi pada perkembangan Islam. Jadi, periode-periode modern pada saat ini itu mengembangkan teori-teori yang ada pada masa Yunani kuno dan masa Golden Age. Ini ada pesan yang penting dari Albert Einstein. Dia mengatakan bahwa dia khawatir suatu hari teknologi akan menekan dari interaksi manusia dan dunia akan menjadi generasi yang idiot. Karena perkembangan ilmu teknologi yang sangat pesat akan menurunkan atau menghambat interaksi antar manusia. Orang akan cenderung sibuk dengan teknologinya masing-masing. Hal ini sama yang terjadi pada saat ini. Ada 2 orang yang duduk berdampingan. Mereka tidak saling menyapa, mereka tidak saling mengobrol, mereka tidak saling kenal. Tapi mereka lebih kenal orang-orang lain di dunia maya yang lebih jauh daripada orang-orang yang ada di dekat mereka. Kemudian, ilmu pengetahuan berdasarkan katanya diartikan sebagai kepada apa yang diketahui oleh seseorang tentang sesuatu. Atau dengan kata lain, pengetahuan hanya sekedar untuk diketahui. Sedangkan ilmu pengetahuan atau sains adalah proses pengkajian, analisa, dan penyimpulan yang dilakukan terhadap pengetahuan tersebut. Ilmu pengetahuan atau sains berasal dari kata Latin, yaitu scire, yang berarti mengetahui. Jika kata tersebut dipakai dalam arti sempit untuk menunjukkan pengetahuan tentang alam yang kuantitatif dan objektif saja, maka penunjukan pengetahuan tersebut sangat keliru tanpa memperhatikan pemikiran-pemikiran tentang aplikasinya yang praktis. Biasanya ilmu pengetahuan yang pokok atau murni atau kita sebut dengan basic or pure science yang wilayah kajiannya hanya terdiri dari biologi, matematika, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Jika penunjukan pengetahuan tersebut digunakan untuk keperluan-keperluan praktis yang terjadi pada kehidupan manusia, maka pengetahuan tersebut dinamakan ilmu pengetahuan terapan atau applied science. Jadi, sains mencakup semua bidang ilmu pengetahuan, baik nature science atau ilmu pengetahuan murni dan applied science atau ilmu pengetahuan terapan. Perkembangan ilmu pengetahuan merupakan salah satu dari keberhasilan terbesar dari akal dan pemikiran manusia.
Tanpa adanya pengetahuan tentang perkembangan sains, pasti manusia akan sukar dan tidak mampu memahami sejarah modern. Matematika sebagai bagian dari sains merupakan sebuah pengetahuan yang diperoleh dari proses belajar. Kemudian ada beberapa definisi matematika yang diutarakan dari banyak ilmuwan. Yang pertama kita bahas mengenai pengertian matematika menurut Coles tahun 1950. Coles berpendapat bahwa matematika adalah ilmu pengetahuan tentang hubungan-hubungan dari bilangan-bilangan dan ruang. Kemudian ada Leonhardt dari tahun 1962 yang menyatakan bahwa sesungguhnya sebuah batasan umum tentang matematika ialah ilmu tentang bilangan. Namun, hubungan-hubungan kuantitatif hanya satu segi dalam matematika yang mencakup titik-titik, garis-garis, dan bidang-bidang, serta hubungan mereka satu sama lain yang berada dalam ruang, sehingga tahapan matematika yang disebut hubungan dalam suatu ruang. Oleh karena itu, dapat kita pahami bahwa matematika merupakan suatu ilmu yang lebih banyak mengkaji tentang kuantitas-kuantitas, bangunan-bangunan, ruang, dan perubahan. Atau dalam perspektif lain, matematika adalah suatu ilmu yang menggunakan argumentasi logis dengan bantuan kaidah-kaidah dan definisi-definisi untuk mencapai suatu hasil-hasil yang teliti, cermat, dan baru. Inilah sebabnya orang-orang yang berkecimpung dalam dunia matematika, mereka adalah orang-orang yang biasanya disiplin karena menggunakan langkah-langkah pengerjaan matematika yang teliti, yang sistematis, kemudian melakukan kerja itu dengan cara yang cermat. Tidak bisa dipungkiri bahwa matematika sangat berguna bagi seluruh lini kehidupan manusia. Mulai perhitungan yang paling sederhana, misalkan kita menghitung 1 ditambah 2 hasilnya 3, sampai matematika itu digunakan kepada hal yang lebih rumit, misalkan dalam ilmu astronomi, ilmu geologi, ilmu hisab dan ruqyat atau ilmu bintang, ada ilmu geografi, ilmu kedokteran, bahkan sampai ke ilmu agama, misalkan perhitungan zakat. Selain itu, banyak ilmu-ilmu sosial yang juga menggunakan matematika, seperti sosiometri. Sosiometri ini diagram untuk mengetahui interaksi antar individu. Kemudian, matematika juga digunakan sebagai ilmu peramalan atau time series. Sebagai contoh, di gambar ada peramalan mengenai penjualan dari sebuah perusahaan. Jadi tidak heran kalau misalkan matematika itu disebut sebagai ibu dari segala ilmu atau ratu dari segala ilmu. Matematika juga digunakan sebagai sarana berpikir ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan tentu saja tidak terlepas dari usaha para ilmuwan dalam mengembangkannya. Matematika sebagai sarana kegiatan ilmiah memerlukan suatu sarana berpikir. Tersedianya sarana berpikir memungkinkan dilakukannya penelaahan ilmiah secara cermat dan teratur. Penguasaan sarana berpikir tersebut merupakan suatu hal yang bersifat imperatif bagi seorang ilmuwan. Tanpa menguasai sarana ilmiah, maka kegiatan ilmiah yang baik tidak dapat dilakukan. Sarana berpikir ini sebagai alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Sebelum mempelajari sarana-sarana berpikir ilmiah, seorang peneliti harus tahu mengenai
langkah-langkah kegiatan ilmiah sehingga akan mendukung sarana berpikir yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik, maka diperlukan suatu sarana berupa bahasa, logika, matematika, dan statistika. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran terhadap orang lain. Ditinjau dari pola pikirnya, maka ilmu pengetahuan merupakan gabungan antara proses berpikir deduktif dan berpikir induktif. Matematika mempunyai peran yang penting dalam berpikir deduktif, sedangkan statistika mempunyai peran yang penting di dalam berpikir induktif. Tidak bisa dipungkiri bahwa matematika merupakan ilmu pengetahuan atau sains yang terbagi menjadi ilmu formal dan ilmu faktawi. Perbedaan pokok antara ilmu formal dan ilmu faktawi yaitu terletak pada pernyataan-pernyataan yang termuat di dalam ilmu pengetahuan tersebut. Pada ilmu formal hanya mengandung pernyataan-pernyataan analitis. Pernyataan analitis yaitu pernyataan yang kebenarannya sama-sama mengikuti kaidah-kaidah logika dan karena itu dia akan selalu bersifat benar. Misalkan pernyataan bahwa lingkaran adalah bulatan yang merupakan kumpulan dari banyaknya titik-titik. Jadi pernyataan analitis hanya menyajikan arti yang memang telah terkandung dalam suatu pengertian. Sehingga bentuk yang bulat dengan sendirinya orang beranggapan bahwa itu adalah lingkaran. Maka pernyataan analitis akan selalu bernilai benar. Sedangkan ilmu faktawi dia bersifat pernyataan analitis dan sintetis. Pernyataan sintesis merupakan pernyataan yang menyatakan tentang pokok keterangan yang artinya tidak terkandung pada pokok permasalahan tersebut. Kebenaran pernyataan sintesis harus dibuktikan dengan fakta yang terjadi dari hal yang telah disebutkan. Mario Bunge juga berpendapat bahwa ilmu formal itu ilmu yang menyangkut tentang ide-ide dasar, sedangkan ilmu faktawi adalah ilmu yang menyangkut tentang fakta-fakta. Jadi ilmu faktawi tidak dapat dibuktikan dengan akal, tetapi ilmu faktawi hanya bisa dibuktikan secara empiris. Matematika merupakan ilmu formal yang hanya dinyatakan benar oleh akal, sementara secara faktual tidak dapat dibuktikan. Misalkan angka 1, 2, 3, dan seterusnya kita tidak dapat menemukan di dalam dunia nyata. Tetapi besaran yang digunakan untuk menyatakan suatu benda kita menggunakan angka-angka di dalam matematika. Jadi kebenaran angka hanya diyakini dengan akal saja sebagai penunjukan untuk mewakili kuantitas suatu benda. Ibnu Khaldun membagi matematika ke dalam 4 ilmu pengetahuan secara garis besar. Ada ilmu geometri, ada ilmu aritmatika, ada ilmu musika, dan ada ilmu astronomi. Ilmu geometri berasal dari bahasa Yunani yaitu geo yang berarti bumi dan metria yang berarti pengukuran.
Jadi, geometri merupakan pengukuran tentang bumi. Sedangkan geometri adalah cabang dari matematika yang mempelajari hubungan di dalam ruang. Kemudian yang kedua adalah ilmu aritmatika. Aritmatika berasal dari bahasa Yunani arithnos yang berarti angka. Jadi ilmu aritmatika adalah ilmu yang berkaitan dengan sifat-sifat esensial dan sifat aksidental objek yang bersifat kuantitas, yaitu yang berkaitan dengan angka-angka. Yang ketiga adalah ilmu musika. Ilmu musika merupakan pengetahuan tentang ukuran suara dan nada serta pengukurannya. Nada merupakan hasil dari pengukuran nada-nada dalam musik yang ditentukan oleh perbandingan antara angka dan bilangan. Kemudian yang terakhir adalah ilmu astronomi. Ilmu astronomi merupakan ilmu yang menetapkan benda-benda di angkasa, posisi, jumlah planet, dan gerakan-gerakan benda di langit. Hampir serupa tetapi agak sedikit berbeda dengan Ibnu Khaldun, Immanuel Kant membagi matematika menjadi 3. Yang pertama adalah logika, yang kedua adalah aritmatika, yang ketiga adalah geometri. Di mana ketiga cabang pengetahuan ini dia saling bebas dan tidak bersifat sintetik. Pernyataan Immanuel Kant yang sangat fenomenal juga yang menyatakan bahwa kebenaran geometri bersifat sintetik a priori. Berbeda dengan yang diyakini banyak orang bahwa geometri itu kebenarannya bersifat analitik. Kebenaran logika dan kebenaran yang diperoleh hanya melalui penyebutan definisi merupakan kebenaran analitik, sebab mereka bergantung kepada kegiatan analitis dan kegiatan memecahkan keseluruhan menjadi bagian-bagian tanpa memerlukan informasi tambahan dari luar. Oleh karena itu, kebenaran analitik bersifat a priori. Sebaliknya, kebenaran sintetik memerlukan kegiatan mensintesis atau mengkombinasikan dengan informasi yang lain untuk memperoleh pengetahuan yang baru. Peranan teori pengetahuan dari Immanuel Kant yang dapat disoroti dari penerapan doktrin Immanuel Kant bagi aljabar dan geometri serta simpulannya, yaitu aljabar merupakan ilmu tentang waktu, sedangkan geometri adalah ilmu tentang ruang. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.